warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Jadi semua lagi tepuk semangat. Ya, sudah semangat ya. Kita sebelum masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu. Baca doa, habis itu doa baru absen. Meminta kepada Ananda Rizky Satria, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islamina wa bil muhammadin aliyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rizky Satria. Ya, kita masuk absen dulu ya, Bapak absen. Dapat Alvin, Akbar, Putri, Natasha, Aparat, hadir semua ya? Hadir semua. Kemarin kita sudah belajar apa? Nabi, Nabi, Musa. Sekarang kita masuk ke apa? Nabi Zulkifli. Sebelum masuk ke pembelajaran tujuan pembelajarannya ada 3 ya. 1. Setelah bertanya jawab, siswa mampu menciptakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. 2. Setelah mendengarkan guru, siswa mampu menunjukkan perilaku Nabi Musa alaihissalam yang patut diteladani. 3. Setelah mengamati, siswa mampu mempraktikkan perilaku Nabi Musa alaihissalam dan dalam keseharian siswa. Ya, kita masuk ke pembelajaran Nabi Zulkifli. Pembelajaran Nabi Zulkifli. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar, putra Nabi Ayub. Nah, jadi Nabi Zulkifli nama aslinya siapa nih? Bashar. Anak dari Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam bin Amrus bin Tawaf bin Rum bin
Al-Ais bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau diperkirakan hidup pada 1500 sampai 1420 sebelum Masehi. Beliau diutus di Damaskus dan sekitarnya. Diceritakan kala itu Raja Israel Ilyasa sudah tak berdaya menjalankan pemerintahan karena sudah lanjut usia. Ia membutuhkan calon pemimpin penggantinya. Raja Ilyasa tidak memiliki pewaris kerajaan. Nah, jadi apa? Diceritakan kala itu Raja Israel Ilyasa sudah tak berdaya menjalankan pemerintahan karena sudah apa? Sudah lanjut usia, tua sudah, ya, tidak bisa melanjutkan pemerintahannya. Ia membutuhkan calon pemimpin penggantinya. Raja Ilyasa tidak memiliki pewaris kerajaan. Sang raja akhirnya mengumpulkan rakyatnya untuk meminta kesediaan mereka menggantikannya sebagai pemimpin Bani Israel dengan beberapa persyaratan. Syarat itu antara lain berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak boleh bersikap marah. Nah, itu persyaratannya bila mau jadi pemimpin. Tuh, oleh apa tadi? Raja Israel. Nah, sang raja akhirnya apa tuh bacanya? Sang raja akhirnya mengumpulkan rakyatnya untuk meminta kesediaan mereka menggantikannya sebagai pemimpin Bani Israel dengan beberapa persyaratan. Syarat itu antara lain berpuasa pada siang hari. Nah, syaratnya berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak boleh bersikap marah. Nah, itu syaratnya ada 3 macam. Berpuasa siang hari, kemudian beribadah pada malam hari, dan tidak boleh bersikap marah. Adakah yang sanggup dari kalian? Tanya Raja Ilyasa. Ternyata tidak mudah menemukan calon pengganti raja karena tak ada yang mengajukan dirinya dengan persyaratan itu. Hingga seorang pemuda menawarkan diri untuk menggantikan raja. Pemuda itu bernama Bashar. Nah, Bashar dari siapa? Iya, Nabi Zulkifli. Nama asli Nabi Zulkifli yaitu Nabi Bashar. Awalnya Raja Ilyasa tidak percaya Bashar memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang raja. Namun Bashar berusaha meyakinkan Raja Ilyasa beberapa kali. Bashar menyatakan kesanggupannya. Raja akhirnya percaya. Itulah sebabnya Bashar dipanggil dengan nama Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Nah, lihat kan? Nabi Zulkifli tadi namanya siapa? Bashar. Nama aslinya Bashar. Zulkifli artinya apa tuh? Zulkifli artinya orang yang sanggup memegang janji. Bila berjanji dia sanggup memenuhinya. Raja akhirnya percaya. Itulah sebabnya Bashar dipanggil dengan nama Zulkifli, artinya orang yang sanggup memegang janji. Beliau menepati janjinya secara tulus dan penuh kesabaran untuk bangun sholat di waktu malam. Sanggup menyanggupinya. Sholat malam sanggup. Kemudian berpuasa di siang hari sanggup. Kemudian apa? Dan tidak marah dalam menetapkan putusan hukum. Bashar adalah putra Nabi Ayyub alaihis salam. Nah, jadi Nabi Zulkifli apa? Menyanggupinya tadi? Menyanggupinya puasa
siang hari. Kemudian sholat malam, sholat malam juga menakutinya. Dan bilanya menetapkan hukum, jangan marah. Nah itu. Setelah menjadi raja, Zulkifli alaihissalam tidak pernah marah. Beliau benar-benar menjaga pengaturan waktu tidur dan waktu lain untuk mengurus umatnya. Sekalipun berpuasa pada siang hari, Nabi Zulkifli senantiasa mampu melayani rakyatnya. Saat malam datang, beliau memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Zulkifli alaihissalam di dalam Al-Quran termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan sabar. Setelah menyimak apa yang disampaikan warga itu, Nabi Zulkifli alaihissalam merasa ada yang gembira. Sebab lokasi yang diduga tempat berlangsungnya peristiwa perampokan sesungguhnya kawasan yang aman, apalagi di wilayah negerinya. Selama ini tidak pernah ada tindak kejahatan. Nabi Zulkifli lantas bertanya, siapa sebenarnya tamu ini? Warga yang mengaku telah dirampok itu membuka identitas diri bahwa sesungguhnya ia iblis yang menyerupai manusia. Tujuan kedatangannya hanya ingin menguji dan membuktikan kesabaran, kebaikan dan kesolehan Nabi Zulkifli alaihissalam. Tidak berapa lama, iblis itu pun cepat-cepat menghilang dari hadapan Nabi Zulkifli alaihissalam. Lain waktu, Nabi Zulkifli alaihissalam mendapat cobaan. Sekelompok orang yang durhaka kepada Allah SWT membuat ulah di dalam negerinya. Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pasukan dan rakyatnya supaya memerangi mereka. Namun mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Alasannya mereka takut mati akibat peperangan itu. Mereka malah meminta jaminan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam agar tidak tewas meski ikut berperang. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah melihat sikap mereka. Ia segera bermunajat kepada Allah SWT. Akhirnya dalam peperangan itu mereka memperoleh kemenangan dan tidak satupun dari mereka yang gugur. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ya. Jawab. Siapa nama asli dari Nabi Zulkifli tadi? Ada yang tahu? Siapa? Bashar. Kemudian mertua dari Nabi. Ya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra dari Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Betul ya? Ya. Bapak minta untuk doa pulang kepada Amanda Satrio. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, satu dua.